Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-haditsus tsamin. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan paling jelek adalah yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang pertama dan paling jelek adalah yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwasanya shaf laki-laki dimulai dari depan, kemudian kalau sudah penuh belakangnya dan seterusnya. Adapun shaf perempuan mulainya malah justru dari belakang nih. Jadi paling belakang, paling mepet tembok masjid. Kalau sudah penuh baru kemudian depannya lagi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa aturan shaf laki-laki dan perempuan adalah shaf laki-laki di depan, shaf perempuan di belakang. Jadi masjid tidak dibagi dua, kanan untuk wanita, kiri untuk laki-laki, sebagaimana di beberapa masjid saudara-saudara kita dari Nahdliyin. Itu tidak benar, tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata guru kami, Syekh Najih Maimun Zubair, putranya Mbah Maimun Zubair dari Rembang yang masih hidup, beliau Mbah Najih ini. Beliau mengatakan bahwa adat memisah shaf menjadi dua ini, kanan sama kiri ini adalah bersumber dari pemikiran orang-orang barat yang mereka ingin menyamakan atau mencetarakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, Islam kan tidak menyamakan kan? Islam mengatakan walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak seperti perempuan, jangan disama-samakan. Memang dalam masalah hukum banyak yang sama, tetapi dalam masalah-masalah yang dibedakan oleh syariat, kita jangan menyamakan. Islam sudah meletakkan wanita itu shafnya di belakang, sudah selesai. Tidak perlu pakai pendapat-pendapat yang lainnya lagi. Kemudian masalah berikutnya, apa yang dimaksud kata-kata khair ini ya? Paling bagus ini. Nah, maka sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kata-kata paling bagus, paling utama, dan paling dicintai oleh Allah, ini secara umum maknanya adalah paling banyak pahalanya. Sehingga shaf yang pertama, pahalanya lebih banyak daripada shaf yang kedua, dan seterusnya. Dan makna ini dikuatkan oleh hadis yang semakna dengan hal ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam thalathan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun untuk shaf yang pertama sebanyak 3 kali, didoakan 3 kali. Walithani, untuk shaf yang kedua marratan, didoakan 1 kali saja. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, maka ini menunjukkan bahwa shaf yang pertama memang lebih utama, pahalanya lebih besar, fadilahnya lebih besar. Kemudian faedah terakhir di sini Rasulullah mengatakan paling jeleknya adalah shaf yang terakhir. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sebaliknya, paling jeleknya adalah shaf yang paling awal. Kenapa? Karena laki-laki dengan perempuan dalam Islam ini selalu dipisah. Nah, maka semakin dekat ini semakin tidak bagus. Semakin menjauh ini semakin bagus. Karena semakin jauh dari fitnah. Karena itu, hukum dalam hadis ini tidak berlaku apabila jamaahnya hanya perempuan. Jamaahnya hanya perempuan, maka shaf yang paling utama adalah shaf yang paling awal. Kemudian shaf yang paling awal sudah penuh, baru kemudian shaf berikutnya dan seterusnya. Karena tidak ada jamaah laki-lakinya di situ. Kemudian saya teringat satu ayat yang berkaitan dengan masalah shaf ini, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin." Surat Al-Hijr ayat 24. Sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang maju di antara kalian, dan sungguh-sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang mundur. Ini ayat ini disebutkan dalam kitab Sunan bahwa sabab nuzulnya, dalam hadis yang sahih, bahwasanya sabab nuzulnya ada beberapa sahabat Nabi yang suka shaf pertama pada waktu salat, supaya tidak melihat wanita yang tercantik yang suka ikut salat bersama Nabi SAW. Sementara ada di antara mereka yang pilih shaf belakang. Kenapa? Sambil rukuk nanti sambil melihat ke arah belakang supaya melihat wanita yang cantik yang ikut sholat bersama Nabi SAW tadi. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menegur para sahabat-sahabat yang pilih shaf di belakang itu. Ini hadisnya sahih ya, tetapi kita jangan suudzon kepada para sahabat
itu pasti bukan sahabat-sahabat yang utama kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan sebagainya. Itu mungkin adalah sahabat-sahabat yang Arab, orang-orang Arab desa dan sebagainya. Kalau itu hadisnya sahih, memang hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-9, al-hadits at-tasi'. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'khiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al-hadits wa fihi al-kalbul aswadu syaitanun. Akhrajahu Muslimun wa li Abi Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memutus salat seseorang laki-laki muslim apabila tidak ada di depan dia sutrah mithlu semisal bagian belakang dari pelana. Yang memutuskan salat adalah siapa? Al-mar'ah, kalau dilewati oleh seorang wanita atau seekor keledai atau seekor anjing hitam. Dalam hadis itu disebutkan bahwa anjing hitam adalah syaitan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas semisalnya, tapi tanpa kalimat terakhir, yaitu tanpa kalimat apa? Al-kalbul aswad syaitan. Wa qayyadal mar'ah bil haid, dan dia membatasi wanita yang dimaksud adalah wanita yang sudah balik. Jadi haid di sini maksudnya wanita yang balik. Jadi ringkasnya, 3 orang ini atau 3 makhluk ini ya, wanita yang balik, kemudian keledai, kemudian anjing yang hitam, itu kalau melewati seseorang yang sedang salat, maka salatnya menjadi terputus. Yaqta', memutus salat. Nah, apa makna dari memutus ini? Mayoritas ulama mengatakan bahwa memutus ini bukan berarti salatnya batal, tetapi maksudnya yang kusuf thawab, itu mengurangi pahalanya. Jadi salatnya tetap silahkan lanjutkan, nggak ada masalah. Tapi pahalamu berkurang. Kenapa? Kamu biarkan 3 ini lewat. Kalau yang lewat itu anak kecil, wanita, nggak ada masalah. Ini karena tidak memenuhi syarat ya, karena yang tadi disebutkan wanita yang sudah balik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa mithlu mu'khiratir rahl. Di depan kita sholat harus ada sutroh, yang sutroh itu semisal bagian belakang dari pelana. Jadi gini, orang yang naik onta atau naik kuda itu biasanya dia pasang pelana di atas kuda itu, dia duduk, nah di belakangnya itu ada sandaran, kayu untuk bersandar. Nah kayu itu biasanya 2/3 hasta. Ini hasta ya, 2/3-nya itu tingginya itu adalah seperti bagian belakang dari rahal. Maka berarti ringkasnya sutroh itu hendaklah tingginya sekitar 2/3 hasta kita. Maka sutroh dengan apa ini, pulpen kecil ini belum sesuai dengan hadis Nabi SAW ini. Hendaklah dipilih yang tinggi, misalnya kayu yang diberdirikan. Nah, makanya di masjid-masjid itu kan ada disiapkan kayu-kayu ditulisi kayu sutroh, tingginya sekitar 2/3 hasta, itu berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Tapi menurut jumhur ulama bahwasanya tinggi sutroh ini tidak wajib. Ini hanyalah afdaliyah. Seandainya sutroh itu adalah pulpen tadi, nggak ada masalah. Sebagian ulama bahkan mengambil pecinya kemudian ditaruh di depan sebagai sutroh, ya, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengizinkan kepada kita untuk membuat garis dengan membuat sutroh berupa garis. Sebagaimana hadisnya disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram dan disahihkan oleh penulisnya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan apabila seseorang itu salat hendaklah taruh di depannya sesuatu. Kalau tidak dapat sesuatu ya tancapkan tongkat, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mendapati tongkat, maka falyakhutta khattan, hendaklah dia menggaris satu garis. Nah, maka garis soft yang ada di masjid-masjid itu sudah cukup bisa dijadikan sebagai sutroh. Kita niatkan dalam hati, ya ini sutroh saya, garis soft ini. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Kemudian dilewati oleh apapun tidak ada masalah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan beliau mengatakan tidak benar orang yang mengatakan bahwa hadis ini muttarib alias dhaif. Yang benar bahwasanya hadis ini derajatnya hasan. Ini beliau menyindir gurunya, karena gurunya itu mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Maka beliau katakan tidak benar yang mengatakan hadis ini
dhaif. Nah, maka di sini kita ambil pelajaran juga ya, bahwasanya seorang murid berbeda pendapat dengan gurunya nggak ada masalah, tetapi yang adab dalam menyampaikan. Di sini Ibnu Hajar tidak menampilkan namanya, siapa yang orangnya disalahkan pendapatnya ini. Beliau hanya mengatakan tidak benar orang yang mengatakan hadis ini dhaif. Ini adab kepada seorang guru. Dan jangan sekali-kali kita mengalahkan kebenaran karena mengikuti guru. Tidak benar seperti ini. Kalau kita tahu guru salah, ya kita tidak ikuti. Antum mengetahui saya salah, apa yang saya jelaskan salah, tahu betul bahwa itu salah, silahkan ditinggalkan, nggak ada masalah ya. Berbeda pendapat itu tidak ada masalah, yang penting punya hujjah atau punya dalil. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.